Selamat pagi semuanya, saya Mas Padam Senturi dengan NIM channel 18005 akan menjelaskan tentang aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang usaha dan persediaan dengan daun sama pengampu Pak Wirme Kaputra dan Pak Gandhi Julma. Apa itu piutang usaha? Piutang usaha merupakan salah satu unsur dari aset pelancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang, jasa, atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Ciri-ciri piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya nilai jatuh tempo. Seseorang pembeli yang melakukan transaksi secara dengan kredit bukan hanya membayar sejumlah nilai barang yang telah dibeli, tetapi juga bunganya, karena dia meminta waktu membayar barang tersebut dengan jatuh tempo. Yang kedua, adanya tanggal jatuh tempo. Tanggal jatuh tempo diketahui dari lamanya umur piutang. Umumnya penjual menggunakan jenis penggugur umur yaitu bulan dan hari. Yang ketiga, adanya bunga yang berlaku. Piutang dapat terjadi karena pembeli memutuskan perlakuan transaksi secara kredit. Hal ini menimbulkan bunga. Bunga dalam hal ini dibayar sebagai bentuk konsekuensi pembeli yang meminta waktu pembayaran tertentu sebagai keuntungan bagi penjual karena sudah bersabar dalam menunggu pelunasan kredit tertentu. Jenis-jenis piutang terbagi menjadi 3. Yang pertama, piutang usaha. Piutang usaha atau account receivable adalah sejumlah pembelian kredit dari pelanggan yang muncul sebagai akibat dari penjualan barang atau jasa. Piutang ini biasanya diperkirakan akan ditagih dalam waktu 30-60 hari. Yang kedua, wesel tagih. Wesel tagih atau non receivable adalah suatu surat formal diterbitkan sebagai pengukuran piutang. Wesel tagih biasanya memiliki waktu tagih antara 60-90 hari, bahkan lebih lama, serta mewajibkan pihak yang terutang untuk membayar bunga. Yang ketiga, piutang lainnya. Piutang lainnya atau other receivable adalah jenis piutang yang mencakup selain piutang dagang. Contoh, piutang bunga, piutang gaji, dan uang muka karyawan. Retribusi pajak. Perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Syarat-syarat penghapusan piutang yang nyata tidak dapat ditagih menurut UU PPA atau Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat 1 huruf H adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dibebankan biaya dalam laporan laba rugi komersil. Yang kedua, WP atau wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Dirjen Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan. Yang keempat, syarat menggunakan yang dimaksud adalah pada angka 3 yang tidak berlaku untuk penghapusan piutang tertagih dan debitur kecil. Definisi persediaan. Persediaan atau inventory adalah bahan atau barang yang disimpan yang digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Setiap perusahaan yang tidak melakukan kegiatan usaha umumnya memiliki persediaan. Macam-macam persediaan terbagi menjadi 4. Yang pertama, persediaan bahan mentah atau raw materials. Persediaan bahan mentah adalah persediaan yang berupa barang terwujud, antara lain besi, kayu, serta komponen-komponen lain yang digunakan di dalam produksi. Yang kedua, bahan pembantu atau penolong atau supplies. Persediaan bahan pembantu atau penolong adalah persediaan barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, akan tetapi bukan termasuk bagian atau komponen barang jadi. Persediaan dalam proses atau work in process. Persediaan dalam proses adalah persediaan barang-barang keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi atau telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses lebih lanjut menjadi barang jadi. Yang keempat, persediaan barang jadi atau finished goods. Persediaan barang jadi adalah persediaan barang yang telah selesai diproses atau diolah dalam pabrik dan siap dijual atau dikirimkan kepada pelanggan atau customer. Metode pencatatan persediaan. Untuk melakukan persediaan tersebut, dibutuhkan pencatatan persediaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing jenis. Setidaknya terdapat 2 metode. Yang pertama, metode periodik, dan kedua, metode perpetual. Perlakuan pajak pada persediaan. Penilaian persediaan barang didasarkan pada harga perolehan. Penilaian pemakaian persediaan untuk perhitungan APP atau harga pokok perolehan hanya diboleh dilakukan melalui 2 cara menurut ketentuan perpajakan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 10 ayat 6, yaitu
metode rata-rata atau average, atau metode pendahuluan persediaan yang dapat di pertama atau FIFO. Sekianlah dari presentasi saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan terima kasih.